Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi dan rekan-rekan semua. Izin saya Alfian Bagaswadiansyah ingin mempresentasikan hasil UTS Matkul Advanced Digital Marketing eh, mengenai framework strategi digital marketing UMKM, yaitu Miss Kriyuku Samarinda. Yang pertama adalah identitas UMKM. Nama UMKM-nya adalah Miss Kriuk Samarinda, bidang usahanya kuliner atau camilan atau snack kriuk. Target pasarnya anak muda dan keluarga, skala usahanya mikro kecil. Miss Kriuku merupakan UMKM kuliner yang menjual camilan kriuk dengan harga terjangkau dan mudah diterima berbagai kalangan, khususnya anak muda yang menyukai jajanan kekinian. Selanjutnya yang kedua adalah lini produk dan aset digital. Nah, lini produknya ini ada camilan kriuk atau snack kekinian, variasi rasa gurih dan renyah, dan produk cocok untuk santai dan nongkrong. Aset digitalnya adalah ada tiga, Instagram sebanyak 194 followers, Facebook sebanyak 117 followers, dan sudah memiliki lokasi Google Maps sebagai pengenal lokasi usaha. Selanjutnya, yang ketiga adalah masalah utama atau pain point. Masalah utamanya ini ada empat, yaitu konten tidak konsisten, branding belum kuat, engagement rendah, dan jangkauan pasar terbatas. Digital marketing belum terkelola dengan baik, sehingga konten kurang menarik dan tidak mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya, dampak terhadap bisnis. Dampak terhadap bisnisnya ada empat ya. Yang pertama adalah brand awareness menjadi rendah. Yang kedua, penjualan bergantung pelanggan lokal. Yang ketiga, sulit bersaing dengan kompetitor digital aktif dan pertumbuhan bisnis lambat. Kurangnya aktivitas digital membuat produk tidak dikenal luas sehingga peluang meningkatkan penjualan dan ekspansi pasar menjadi terbatas. Selanjutnya yang kelima adalah akar penyebab masalah. Nah, ini akar penyebab masalahnya ada empat ya. Yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan digital marketing, tidak ada tim khusus media sosial, modal promosi terbatas, dan fokus usaha masih pada produksi. UMKM belum menjadikan pemasaran digital sebagai prioritas strategis, sehingga pengelolaan media sosial tidak maksimal dan tidak terarah. Selanjutnya, segmentasi target audience. Nah, segmentasi target audiens ini ada dua, yaitu demografis, meliputi usia 17 sampai 35 tahun, lokasinya di Samarinda, profesinya meliputi pelajar, mahasiswa, dan pekerja, pendapatannya menengah ke bawah. Nah, psikografisnya ini menyukai kuliner kekinian, aktif di media sosial, suka nongkrong, dan menyukai promo ya. Selanjutnya mengenai audience insight atau perilaku digital. Perilaku digital ini, audiens Miss Kriuku merupakan anak muda yang aktif di Instagram dan WhatsApp, serta sering tertarik membeli camilan saat melihat atau mengunjungi event seperti festival atau bazar UMKM, dengan preferensi pada konten visual seperti foto makanan, promo, dan testimoni, sehingga cenderung cepat tertarik dan melakukan pembelian setelah melihat konten yang menarik maupun saat berada langsung di lokasi event. Selanjutnya, analisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini ada tiga ya. Yang pertama adalah Makago. Kelebihannya memiliki produk camilan dan dessert yang cukup dikenal anak muda serta lokasi strategis di Samarinda. Kekurangannya, variasi produk lebih berfokus pada dessert sehingga segmentasi pasar lebih spesifik. Yang kedua, Basreng Sultan Samarinda. Kelebihannya menawarkan camilan pedas kekinian yang cukup diminati remaja dan mahasiswa. Serta kekurangannya, produk serupa cukup banyak di pasaran sehingga persaingan cukup tinggi ya. Yang terakhir, keripik pisang coklat Samarinda memiliki rasa yang kelebihannya memiliki rasa yang familiar dan disukai berbagai kalangan serta harga relatif terjangkau. Nah, kekurangannya, inovasi produk dan promosi digital masih terbatas dibanding kompetitor lain. Yang kesembilan ini key message atau pesan intinya. Nah, pesan intinya, Miss Kryoku adalah camilan kriuk yang enak, terjangkau, dan selalu hadir melalui pengalaman langsung di Festival UMKM Samarinda sebagai jajanan favorit masyarakat lokal. Nah, yang 10 ini identitas akun media sosial.
Nah, identitas akun media sosial ini, elemen identitas berupa brand voice, detailnya kasual, friendly, dan hangat agar terasa dekat dengan anak muda dan pelanggan lokal. Yang kedua, brand personality ini isinya fun, ramah, sederhana, dan kekinian. Brand ingin memberikan kesan santai dan menyenangkan saat menikmati camilan. Yang ketiga, warna brand. Warnanya ini kuning sebagai warna utama untuk memberi kesan ceria dan menggugah selera. Merah untuk menciptakan kesan berani, semangat, dan menarik perhatian. Putih sebagai warna pendukung untuk memberikan kesan bersih dan sederhana. Tipografinya atau font utama adalah Poppin Bold untuk menjudul karena modern dan mudah dibaca. Font pendukungnya Open Sans untuk isi teks agar terlihat sederhana dan nyaman untuk dibaca. Nah, gaya visualnya ini colorful ya dan realistis dengan dominasi warna kuning, merah, dan putih serta penggunaan foto produk yang menarik dan menggugah selera. Bio atau about UMKM-nya ini bisnis lokal dengan WA SMS tertera. Nah, selanjutnya adalah pilihan platform digital. Ini yang pertama adalah Instagram. Ini kegunaan utamanya yaitu untuk visual produk, stories, reel, promosi, engagement pelanggan. Prioritasnya ini adalah utama ya. Yang kedua ini Facebook. Kegunaan utamanya adalah untuk informasi promo, dokumentasi event UMKM, dan menjangkau masyarakat lokal. Nah, ini prioritasnya adalah pendukung. Dan yang ketiga adalah Google Maps ya. Ini untuk memudahkan pelanggan menemukan lokasi usaha dan melihat reviewnya. Nah, ini prioritasnya adalah sebagai pendukung ya. Nah, yang selanjutnya adalah 4 konten pilar. Eh, Pilar yang pertama atau edukasi. Topik konten Topik atau contoh kontennya adalah informasi varian menu Miss Kriyoku, tips memilih camilan yang cocok untuk santai atau nongkrong, proses pembuatan produk, serta edukasi tentang pendukungan terhadap UMKM lokal Samarinda. Pilar yang kedua adalah inspirasi. Topik atau contoh kontennya, cerita perjalanan UMKM Miskriuku, dokumentasi saat mengikuti festival UMKM, pengalaman pelanggan, serta motivasi mendukung usaha lokal dan produk daerah. Pilar yang ketiga adalah promosi. Topik atau contoh kontennya, promo paket hemat, info lokasi jualan, jadwal festival atau bazar UMKM, menu bestseller, dan update produk terbaru. Yang terakhir, pilar 4 atau hiburan atau engagement, topik atau contoh kontennya, foto dan video suasana stand, interaksi dengan pelanggan, polling rasa favorit, Q&A di Instagram Story, testimoni pelanggan, serta konten ringan dan fun seputar camilan. Selanjutnya adalah contoh pesan pemasaran konkret. Nah, ini yang pertama adalah top funnel awareness. Tujuannya menjangkau audiens baru yang belum mengenal brand. Ini contoh copy atau hooknya. Cemilan kriuk yang lagi dicari anak Samarinda atau atas renyahnya bikin susah berhenti ngemil. Nah, jenis kontennya ini Reels, foto produk, dokumentasi festival UMKM, infografis menu, dan Instagram Story. Contoh caption, lagi cari cemilan buat nemenin santai, Miss Kriukku hadir dengan cemilan renyah, enak dan cocok buat semua suasana. Yuk cobain favoritnya warga Samarinda. Yang kedua ini middle funnel engagement. Tujuannya ini membangun hubungan dan kepercayaan audiens. Contoh kopinya dibuat dengan rasa yang konsisten dan cocok buat nemenin nongkrong bareng teman. Makasih buat pelanggan yang selalu support Miss Krioku. Jenis kontennya, testimoni pelanggan, behind the scene, proses pembuatan makanan, repost story pelanggan, dan Q&A Instagram story. Ya, contoh captionnya, siapa yang kalau ngemil harus ada kriuk-kriuk? Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan Miss Krioku. Komentar dong, menu favorit kalian apa? Nah, yang ketiga, bottom funnel conversion. Tujuannya ini untuk mendorong audiens untuk membeli atau take action. Contoh copy yaitu promo hari ini jangan sampai kelewatan. Yuk langsung order sebelum kehabisan. Jenis kontennya ini promo, limited offer, informasi lokasi stand, banding menu, dan testimoni pelanggan. Contoh captionnya, eh, ini dibuat dengan huruf kapital semua yang promo spesial hari ini. Lalu di bawahnya ada beli camilan favoritmu sekarang dan nikmati sensasi kriuk yang bikin lagi. Di bawahnya langsung order lewat DM atau WhatsApp atau datang ke stand Miss Kriukku di Festival UMKM Samarinda ya. Selanjutnya yang ke-14 adalah target KPI digital.
Nah, digital marketing matriksnya ini, matriks ya, yang pertama ini reach atau jangkauan. Targetnya jangkauan akun meningkat setiap bulan dan lebih banyak dikenal masyarakat Samarinda. Alat ukurnya adalah Instagram Insight. Yang kedua, impression. Ini targetnya jumlah tampilan konten meningkat pada setiap posting promosi dan event UMKM. Alat ukurnya yaitu Instagram Insight. Yang ketiga, engagement rate. Targetnya like, komentar, share, dan save meningkat pada konten produk dan promo. Alat ukurnya Instagram Insight. Yang keempat, click-through rate. Targetnya adalah audiens lebih banyak menghubungi WhatsApp atau DM setelah melihat konten. Alat ukurnya yaitu link WhatsApp atau DM Instagram. Yang selanjutnya adalah conversion rate. Targetnya terjadi peningkatan jumlah pembelian setelah promo atau posting produk. Alat ukurnya adalah data penjualan dan jumlah order. Selanjutnya adalah cost per lead atau CPL. Targetnya yaitu biaya promosi tetap terjangkau dengan hasil interaksi pelanggan yang baik. Alat ukurnya adalah Instagram Ads Insight jika menggunakan iklan. Yang terakhir adalah follower growth. Targetnya follower Instagram bertambah secara bertahap setiap bulannya. Alat ukurnya adalah Instagram Insight. Selanjutnya adalah contoh desain konten. Nah, ini contoh desain kontennya seperti ini ya. Backgroundnya merah, terus ada di atasnya ini nama UMKM-nya Miss Kriyoku dan berlatar belakang kuning sehingga ada penekanan dan langsung mengerti bahwa itu adalah UMKM Miss Kriyoku. Lalu di bawahnya ini adalah produknya, ini contoh saja gitu. Lalu di bawahnya ini adalah ada camilan kriuk favorit warga Samarinda gitu ya, atau deskripsinya gitu supaya menjadikan audiens itu menjadi tertarik gitu sehingga segera membeli gitu ya. Nah, yang terakhir ini lampiran. Nah, ini bukti dokumentasi visitasi atau konfirmasi izin kerjasama. Lalu ini lembar pembagian tugas anggota kelompok. Ini mohon izin Bu, ini saya kerjakan sendiri nggih. Jadi tidak ada kelompok yang atau anggota yang lain. Lalu yang terakhir ini desain kontennya seperti ini. Ini desain di Instagramnya Miss Kriyoku. Lalu ini desain konten yang ada di Google Maps. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.